kita, gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita belum banyak melakukan amal soleh, gitu ya? Nah, berarti waktu yang ke depan, gitu ya, bulan-bulan yang akan datang ini harus kita niatkan, gitu ya, dan kita upayakan untuk senantiasa melakukan amal-amal soleh. Ya, nah kita lihat, gitu ya, bahwa Allah telah menciptakan seluruh yang ada di langit dan bumi ini, gitu ya, pada hakikatnya untuk kemaslahatan hambanya. Gitu ya. Jadi semua yang Allah ciptakan itu semuanya bermanfaat buat hambanya. Ya. Kita lihat di surat Ibrahim ya, ayat 33-34 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain ya. Dan Allah dan Dia telah menundukkan bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar dalam orbitnya. Wasakhkhara lakumul laila wan nahar, dan Dia telah menundukkan malam dan siang bagimu ya. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar ya. Dan Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Ya. Innal insana, sesungguhnya manusia itu lazolumun ya, sangat zolim ya, dan sangat mengingkari nikmat Allah. Ya. Jadi di ayat ini jelas gitu ya, Allah menundukkan matahari gitu ya, menundukkan bulan. Semuanya itu untuk apa gitu ya? Untuk kemaslahatan kita gitu ya, kemaslahatan manusia. Dan Allah menjadikannya sebagai penentu waktu gitu ya. Nah, semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah menentukan jumlah bulan ya, yaitu ada 12 bulan ya. 4 diantaranya adalah bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, jadi kita pahami dulu gitu ya, bahwa apapun yang Allah ciptakan gitu ya, pada hakikatnya itu adalah untuk kemaslahatan kita, gitu ya, kemaslahatan manusia, para hambanya. Dan gitu ya, apa kewajiban kita? Gitu ya, kewajiban kita adalah bersyukuri. Gitu ya. Kenapa? Karena Allah telah memberikan kepada kita segala apa yang kita mohonkan padanya. Gitu ya. Nah, makanya kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat Allah. Kenapa? Karena ketika kita semakin mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan memberikan balasannya yang banyak gitu ya, memberikan keberkahan yang berlipat-lipat ganda. Nah, tadi dikatakan Allah menciptakan 12 bulan. Ya, ada 4 diantaranya adalah bulan haram. Bulan apa saja gitu ya? Dalam surat At-Taubah ayat 36 dijelaskan inna iddata syuhuri indallahi 12. Ya, jadi fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun huruf ya. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram ya. Zalika dinul qayyim fala taslimu fihinna anfusakum ya. Itu adalah ketetapan agama Allah yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu ya. Jadi jelas ya Bu ya, Allah menciptakan ya 12 bulan. Nah, ayat ini merupakan nida robbani gitu ya. Ini ayat ini panggilan Allah gitu ya. Yaitu seruan langit yang mengingatkan bahwa waktu itu bukan sekedar kronologi, tetapi ini amanah ilahiyah gitu ya. Jadi Allah itu memberikan amanah juga kepada kita gitu ya. Jadi selain Allah memberikan kenikmatan, ada amanah nih.
kita jauh, kemarin kita dapat rezeki, kemarin kita sakit, kemarin kita sehat dan sebagainya. Tetapi waktu itu adalah amanah ilahiyah. Artinya amanah ini harus kita jaga gitu ya, harus uh, kita pertahankan gitu ya kebaikannya. Kenapa? Karena yang namanya amanah itu pasti nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, dan 4 bulan haram gitu ya, yang kita lihat 4 bulan haram itu adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab gitu ya. Nah, ini adalah bulan-bulan yang Allah angkat derajatnya. Kenapa? Agar manusia mengangkat pula kualitas iman dan amalnya. Jadi Allah udah menentukan ada 4 bulan yang istimewa gitu ya. Jadi dari 12 bulan yang Allah ciptakan ada 4 bulan yang istimewa, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab gitu ya. Dan alhamdulillah kita saat ini ada di bulan Dzulqa'dah gitu ya. Artinya kita saat ini berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dan kewajiban kita adalah bagaimana kita meningkatkan gitu ya kualitas iman dan amal kita di bulan ini. Karena ini adalah waktu gitu ya yang diamanahkan Allah untuk kita bagaimana kita mampu meningkatkan kualitas keimanan kita. Nah, kita lihat tafsir surat At-Taubah gitu ya. Ini dari Zubdatul Tafsir min Fadil Qasir ya, dari kitab Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar ya, Mudaris Tafsir Universitas Islam Madinah ya. Dikatakan inna indata syukur, sesungguhnya bilangan bulan ya, jadi jumlah bulan dalam setahun indallah di sisi Allah gitu ya. Jadi ini udah dalam ketetapan kodok dan hikmat Allah, ini udah pasti gitu ya. Isna asyara syahron fi kitabillah ya, adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah, yakni yang ditetapkan Allah dalam kitabnya. Jadi kita udah harus yakin gitu ya, Allah udah netapin nih 12 bulan dalam setahun ya. Jadi nanti kalau ada yang bilang enggak 13 gitu, masa sih gitu ya, percaya gak kita Bu kalau ada yang netapkan ternyata 13 gitu ya. Kalau orang yang PNS percaya Bu, katanya ada gaji ke-13 gitu. Nah, kalau yang bukan PNS kita mau percaya gitu ya, tapi di luar itu. Nah, artinya kita yakin gitu ya, Allah menetapkan 12 bulan dalam setahun ya. Yauma khalaqas samawati wal ard, di waktu dia menciptakan langit dan bumi ya, yakni yang tetap dalam ilmunya di awal penciptaan alam semesta. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah tetapkan itu setahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Nah, di antara itu ada 4 bulan haram, yakni bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya, 3 bulan ini secara berturut-turut, gitu ya. Sekarang kan Dzulqa'dah. Nah, nanti habis ini kita ketemu Dzulhijjah, gitu ya. Kemudian Muharram. Nah, 1 bulan lainnya terpisah sendiri, yaitu Rajab, gitu ya. Zalika dinul qayyim, itulah ketetapan agama yang lurus, ya. Yakni ketetapan jumlah bulan dengan jumlah sekian dan diantaranya ada 4 bulan haram, ini merupakan bagian dari agama yang lurus, perhitungan yang benar dan jumlah yang sempurna. Jadi nggak usah ditambah, nggak usah dikurang. Udah jelas Allah tetapkan jumlah bulan dalam setahun 12 dan ada 4 bulan haram. Ya. Pada tazlimu fihinna anfusakum ya, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu ya, yakni dalam bulan-bulan haram ini gitu ya, nggak boleh menganiaya diri dengan melakukan peperangan di dalamnya dan melanggar kehormatannya. Jadi larangan berperang di bulan-bulan haram masih berlaku dan tidak dinasah dihapus dengan dalil dari ayat ini. Nah, jadi kita di bulan ini udah jelas ya, fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu sendiri dalam 4 bulan tersebut ya. Ini udah jelas banget gitu ya, kalau udah dalam bahasa Al-Quran ini udah tersurat gitu ya, kata-katanya jelas, kita tidak boleh menganiaya diri kita dalam 4 bulan ini ya.
Nah, di tafsir lain ya, tafsir itu kafir ya yang ringkas ya, dikatakan firman Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian menganiaya diri kalian dalam bulan yang 4 itu, yakni dalam bulan haram itu. Kenapa? Gitu ya. Karena dalam bulan-bulan haram itu lebih tegas dan jelas dosanya daripada bulan-bulan yang lainnya, gitu ya. Sebagaimana kemaksiatan di kota suci itu berlipat ganda dosanya. Ya. Jadi kan kalau kita dalam keadaan ihram, kita melakukan dosa, tuh dosanya besar, gitu ya, Bu ya. Nah, di bulan haram ini yang 4 bulan tadi, gitu ya, ini udah jelas-jelas ditegaskan sama Allah, gitu ya. Jadi kita nggak boleh zalim. Kenapa? Karena di sini lebih tegas, gitu ya, dan dosanya juga lebih besar dibanding dengan dosa di bulan-bulan yang lain, gitu ya. Berdasarkan firman Allah di surat Al-Hajj yang artinya dan siapa yang dimaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zolim, niscaya kami akan merasakan kepadanya sebagian siksa dan yang pedih, gitu ya. Demikian juga bulan haram, perbuatan dosa diberatkan hukumannya. Ya. Nah, oleh karena itu di dalamnya terdapat diat, gitu ya, denda menurut mazhab Imam Syafi'i dan banyak ulama. Ya, demikian juga tentang orang yang membunuh di tanah haram atau membunuh orang yang sedang berihram. Nah, jadi di bulan ini, gitu ya, 4 bulan ini, jangan kita zolim kepada diri kita, gitu ya, jangan melakukan dosa, gitu ya. Mungkin kalau di bulan lain, dosanya kecil, gitu ya, kerjain aja, gitu ya. Tetapi kalau di bulan ini, ya, dosanya itu berlipat ganda, gitu. Mungkin kalau kemarin kita biasa gitu, kalau di bulan ini kita hindari yang seperti itu. Kenapa? Karena dosanya di bulan suci ini dilipat gandakan. Ya. Nah, dalam hadis lain juga ya, jadi Rasulullah juga bersabda gitu ya dalam khutbahnya waktu haji wada, dikatakan inna zamana qad istadara kahayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard. Ya. Sesungguhnya waktu berputar seperti keadaannya sewaktu Allah menciptakan langit dan bumi. Asanatusna asyara syahran. Ya. Setahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antaranya 4 bulan haram. Salah satu mutawaliyat. Ya. Zul Qa'dah wa Zul Hijjah wal Muharram wa Rajab. Mudharal ladzi baina Jumada wa Sya'ban. Ya, jadi eh, di antaranya 4 bulan haram, 3 di antaranya berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, dan Rajab yang diagungkan oleh kabilah Mudhor yang berada di antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban. Ya, jadi bulan haram ini 3 bulan itu berturut-turut, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Sedangkan 1 bulan lagi, bulan Rajab itu terpisah. Jadi kita pahami gitu ya bahwa 4 bulan haram ini sudah ditentukan sama Allah, gitu ya, dan dilarang untuk berbuat zalim pada bulan-bulan ini. Kenapa? Karena dosanya itu berlipat-lipat ganda. Nah, apa keutamaan bulan haram ya, bulan yang dimuliakan Allah? Ya, jadi 4 bulan ini punya keistimewaan. Ya, kita lihat, gitu ya. Jadi yang pertama kita lihat keutamaan bulan haram Dzulqa'dah, gitu ya. Jadi di bulan ini ya Bu ya. Jadi bulan Dzulqa'dah ini sejak dulu ini adalah momen untuk menahan diri, menundukkan hawa nafsu dan menatah hati, ya. Nah, jadi kalau bangsa Arab ya, masyarakat Arab dahulu itu ya, mereka biasa berdiam di tempat tinggalnya ya, di bulan ini ya. Jadi mereka nggak berperang ya. Nah, ini mereka lakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap kesucian bulan ini. Gitu. Jadi kalau bulan Dzulqa'dah itu dari dulu itu orang Arab nggak perang, Bu. Jadi ngetem aja gitu di rumahnya. Ya. Dan bahkan di dalam kitab lain juga disebutkan bahwa nama ini terkait dengan Al-Qu'dan, ya, yaitu anak unta. Kenapa? Karena simbol ketenangan dan persiapan menghadapi musim haji. Ya. Nah, jadi bulan Dzulqa'dah ini momen kita gitu ya untuk menahan diri,
menundukkan hawa nafsu dan menata hati. Ya. Jadi kenapa? Karena bulan depan itu ada haji, gitu ya, persiapan haji. Maka bulan ini kita tenang. Nah, yang kedua, keutamaannya adalah Rasulullah itu nggak pernah umroh, gitu ya, sepanjang hidupnya kecuali di bulan Dzulqa'dah ini, gitu ya, Masya Allah, gitu ya. Jadi bulan ini bulan yang Rasulullah lakukan umroh, gitu. Nah, ibu-ibu kalau mau umroh, utama nih, gitu ya, bulan ini kesempatan. Gitu ya. Bagaimana dalam hadis Abu Hori, ya, Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan 4 umroh, ya, semuanya pada bulan Dzulqa'dah, ya, kecuali umroh yang bersamaan dengan hajinya. Ya, jadi Rasulullah 4 kali umroh, ya, umroh dari Hudaybiyah, ya, umroh pada tahun berikutnya, umroh dari Ji'ronah, ya, ketika beliau membagikan harta rampasan perang Hunain, dan 1 umroh bersamaan dengan hajinya, ya, dalam hadis riwayat Bukhari. Ya, jadi umroh dari Hudaybiyah ini nama tempat mikot, ya Bu, ya, Ji'ronah juga. Nah, pelajarannya apa yang kita bisa lihat, gitu ya, bahwa Rasulullah memilih bulan Dzulqa'dah, gitu ya, salah satu bulan haram untuk menunaikan ibadah umroh. Jadi ini menunjukkan bahwa Rasulullah sangat memuliakan waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau ibu-ibu pengen umroh, cari waktu-waktu yang dimuliakan Allah. Bagus ya di bulan Dzulqa'dah, ya, Dzulhijjah, Haram atau Rajab, gitu ya. Kenapa? Karena ini waktu-waktu yang dimuliakan Allah. Tapi kalau kita paling pikir bulan apa aja deh, yang penting kita umroh. Gitu. Nah, jadi kalau kita lihat Dzulqa'dah ini, ternyata Rasulullah 4 kali umroh di bulan, ya, dan Rasulullah tidak melakukannya di bulan yang lain. Nah, ini. Kemudian kita lihat bulan haram yang kedua itu ada bulan Dzulhijjah, ya. Kenapa gitu ya? Bulan Dzulhijjah. Ternyata bulan Dzulhijjah ini istimewa karena di dalamnya ini ada pelaksanaan ibadah haji, ya. Insya Allah, ibu-ibu di sini udah ada yang berhaji, udah ya. Ya, kita doakan ya yang sudah berhaji, semoga Allah semakin kuatkan imannya, gitu ya, dan kuat dalam melaksanakan amal-amal solihnya. Dan yang belum berhaji, semoga Allah segerakan, ya, dan mampukan untuk berhaji. Ya. Nah, jadi bulan Dzulhijjah ini bulan dilaksanakannya ibadah haji, gitu ya. Nah, jadi sebetulnya haji ini Bu sudah dilakukan pada masa-masa sebelum datang Islam, gitu Bu. Jadi pada masa Kilab bin Murrah, ini leluhurnya nenek moyangnya Rasulullah kelima, gitu ya. Nah, nama Dzulhijjah ini digunakan karena pada bulan ini ibadah haji dilaksanakan. Ya. Nah, jadi haji itu dari dulu masyarakat Arab itu sudah melakukan haji. Nah, Allah menyebutkan bulan ini sebagai ashhur ma'lumat atau bulan-bulan yang ditetapkan untuk pelaksanaan ibadah haji itu ada di surat Al-Baqarah ayat 197, ya. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Jadi kenapa haji di bulan Dzulhijjah? Karena Allah udah tentuin, gitu, ya. Nggak bisa kita haji sembarangan. Kita mau hajinya di bulan Muharram aja, ya, atau kita mau hajinya di bulan Syawal aja, nggak bisa, ya. Jadi Allah sudah tentukan haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Dan ini ternyata masyarakat Arab dulu juga sudah melakukannya, ya. Jadi kan kalau kita lihat ibadah haji ini kan ibadah yang Masya Allah ya Bu ya. Jadi semuanya tuh betul-betul tercurahkan, ya. Baik fisik kita, gitu ya, hati kita, pikiran kita, ya, duit kita juga, gitu Bu ya. Nah, bahkan kalau sekarang infonya, kalau di Jakarta itu, haji itu nunggunya 27 tahun. Jadi kalau Ibu daftar sekarang, baru bisa berangkat 27 tahun ke depan. Insya Allah ya Bu ya. Kecuali qadarullah Allah majukan atau percepat.
Ini yang reguler, ya. Tapi kalau kita ada rezekinya, kita bisa ikut haji yang haji plus, ya itu lebih sedikit lagi, 7 sampai 9 tahun, gitu ya. Atau kalau ada rezekinya lagi bisa ikut haji furoda, ya. Haji furoda nih bayar sekarang bisa berangkat sekarang, gitu. Jadi tergantung Allah mampukan, gitu ya. Jadi bukan tergantung kita mampu apa enggak, tapi Allah mampukan kita, gitu Bu. Kenapa? Karena banyak juga orang yang nggak punya uang, gitu ya, atau uangnya sedikit terbatas, tapi Allah mampukan pergi haji. Nah, contohnya kalau saya baca berita-berita yang petugas haji zaman sekarang, gitu ya, itu beberapa, gitu ya, bahkan banyak, mereka memang nol, ya uangnya nol, tapi qadarullah dengan jalannya Allah, gitu ya, dengan izinnya Allah, mereka bisa haji tahun ini. Ya, salah satunya jadi petugas haji, gitu ya. Atau ada yang juga yang dibayarin oleh orang lain, gitu ya. Nah, jadi eh, artinya kita tetap harus optimis, gitu ya, bahwa kita bisa berangkat haji. Nggak peduli kita uangnya sedikit atau banyak. Suami saya ya, Pak Bahari itu haji lagi nggak ada uang. Uang itu waktu itu qadarullah, ternyata orang tuanya mau berangkat haji, gitu. Harusnya yang diajak kakaknya, tapi ternyata kakaknya nggak boleh sama anaknya. Akhirnya Pak Bahari itu gantiin kakaknya berangkat haji, Bu. Padahal persiapannya juga masih sedikit, gitu ya. Uang juga pas-pasan. Tapi qadarullah, gitu ya, dengan izin Allah, Allah berangkat, gitu ya. Dan nggak bareng saya jadinya, gitu kan. Tapi di sana beliau berdoa, gitu Bu, ya Allah kembalikan saya ke sini bersama istri saya, gitu. Dia doanya gitu terus Bu, dan masya Allah, gitu ya, Allah kabulin. Jadinya 5 tahun kemudian baru kita bisa berangkat haji berdua, gitu ya. Jadi itu memang proses, gitu ya. Jadi kalau kita lihat emang haji itu bukan karena kita punya duit atau nggak punya duit, gitu Bu, tapi Allah yang mampukan, gitu ya. Yang penting kita niat haji. Nah, kalau saya dulu tuh saya udah pengen banget haji itu tahun 2000, gitu Bu. Itu saya udah pengen banget, gitu. Doa aja, gitu ya. Qadarullah berangkatnya itu ya 8 tahun kemudian, gitu ya. Jadi 2008, gitu ya. Baru bisa berangkat haji bareng sama Pak Bahri. Masya Allah, gitu ya. Nah, di bulan Zulhijjah ini jadi melebar ya Bu ya. Nah, di bulan Zulhijjah ini utama karena ada ibadah haji, gitu Bu ya. Dan barang siapa yang tidak ada niat di hatinya itu untuk pergi haji, maka dia mati dalam keadaan eh, apa Yahudi atau kafir, gitu ya Bu ya. Jadi yang penting kita itu di hati kita ada niat haji. Kita nggak tahu, gitu ya, kapan Allah panggilkan. Jadi ketika kita punya niat haji, maka Allah gugurkan itu, ya, kita mati dalam keadaan muslim, gitu ya. Yang penting ada niat. Nah, dari sekarang pasangkan niat, saya ingin haji, gitu ya. Saya ingin menunaikan ibadah rukun Islam yang kelima. Kalau ibu sudah niat, insya Allah gugur itu hadisnya. Jadi ibu meninggal dalam keadaan muslim, gitu ya. Nah, ini penting ya, ibu kasih tahu juga ke anak kita, keluarga kita. Yang penting kita berniat haji, gitu ya. Kalau perginya kapan itu Allah nanti yang atur, gitu. Yang penting kita niat dulu. Kenapa? Untuk menggugurkan supaya kita matinya tetap dalam keadaan muslim, bukan dalam kondisi Yahudi atau kondisi kafir. Nah, keutamaan lain, gitu ya, di bulan Zulhijjah ini, kenapa bulan Zulhijjah ini istimewa? Karena ada 10 hari pertama, ya, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu merupakan hari-hari yang paling utama, hari yang paling utama di dunia, gitu ya. Bagaimana diriwayatkan Al-Bukhari rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dimintai oleh Allah daripada hari-hari ini, ya, yaitu 10 hari dari bulan Zulhijjah. Mereka bertanya, ya Rasulullah, tidak juga jihad fisabilillah, ya. Beliau menjawab, tidak juga jihad fisabilillah.
kecuali orang yang keluar ya berjihad itu dengan jiwa dan hartanya, kemudian dia tidak kembali dengan sesuatu apapun. Ya. Dan hadisnya dikatakan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Afdhalu ayyamid dunya ayyamul ashr." Ya. Hari yang paling utama di dunia adalah 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Ya, jadi insya Allah ya Bu ya. Jadi nanti kan dikit lagi ini kita masuk awal Zulhijjah Bu. Nah Ibu itu dari sekarang ya. 1 Zulhijjah itu jatuhnya tanggal berapa? Gitu. Nah itu 10 hari pertama itu hari-hari yang paling Allah cintai di dunia. Jadi kalau di bulan Ramadan itu ada 10 hari terakhir yang Allah cintai ya. 10 hari ya malam terakhir ya. 10 malam terakhir malam yang dicintai yang paling bagus yaitu eh, karena ada Lailatul Qadar gitu ya dan eh, dan dan kita ternyata bisa mendapatkan gitu ya keutamaan itu di bulan Zulhijjah tapi sekarang siang nih Bu kalau kemarin kan malam nah sekarang siang gitu ya nah jadi ibadah apa saja gitu ya bisa Ibu lakukan di 10 hari ini gitu ya dan itu nilainya berlipat-lipat ganda besar pahalanya ya kalau puasa gitu ya puasanya Ibu nilainya dikali banyak sama Allah gitu ya sedekah gitu ya tilawah, zikir, ya, menolong orang, gitu ya. Pokoknya semua perbuatan-perbuatan baik ya di 10 hari awal ini itu nilainya paling dicintai Allah. Gitu ya. Jadi rugi gitu ya. Kalau kita di 10 awal Zulhijjah ini kita nggak melakukan perbuatan baik. Kenapa? Karena ini hari yang paling utama gitu di dunia, Bu. Gitu ya. Jadi dalam setahun kan ada 365 hari. Gitu ya. Nah ini 10 hari, berarti 355 harinya itu kalah nih dengan utamaannya dibanding dengan 10 hari ini. Ya. Bahkan dikatakan tidak juga jihad fisabilillah kecuali kalau kita jihad ya pakai harta dan jiwa kita gitu ya, bukan datang eh, selonong aja gitu ya, tapi pakai harta dan jiwa kita dan kita nggak pulang lagi, asli kita syahid gitu ya. Nah kecuali ini ya, nah ini lebih apa dibanding dengan yang 10 Zulhijjah tadi gitu ya. Nah ini ya jadi dari sekarang dicatat gitu ya Bu ya. Kita sama-sama saling mengingatkan 10 hari awal bulan Zulhijjah ini adalah hari-hari yang paling utama yang paling dicintai Allah di dunia ini. Ya. Dan jangan sampai kita terlewat ya. Walaupun hari itu kita cuma tersenyum. Jadi pokoknya jangan marah deh di hari itu 10 hari ini jangan marah, senyum terus gitu ya. Kalau sedekahnya belum ada duit, senyum aja tiap hari dari pagi sampai sore sampai malam. Kalau ada uang, sedekah dengan uang. Kalau ada tenaga, sedekah dengan tenaga, gitu ya. Jadi pokoknya eh, kita optimalkan, gitu ya, 10 hari di awal Zulhijjah ini. Nah, kemudian apalagi keutamaan bulan Zulhijjah, jadi di bulan ini terkumpul berbagai jenis ibadah utama, gitu ya. Nah, para ulama menjelaskan bahwa salah satu sebab utama yang paling jelas dari keutamaan 10 hari ini karena berkumpulnya berbagai jenis uh, ibadah gitu ya secara bersamaan ya yaitu ada sholatnya ada puasanya ada sedekahnya ada juga ibadah hajinya maaf ya Bu ya. Nah kemudian uh, apalagi ya jadi di bulan ini juga ada penyembelihan hewan kurban ya. Nah, ini juga bentuk ketaatan kita kepada Allah meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim dan keikhlasan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi kurban juga kalau bahas tentang kurban ya Bu ya, eh, kalau memang kita jadi ini kan ibadah yang muakkadah juga sangat-sangat dianjurkan karena nilainya ini besar sekali pahalanya gitu ya. Jadi memang terkadang kita itu nyeselnya sekarang gitu. Artinya gimana? Artinya gini, eh, kalau dihitung harga kambing 3 juta misalnya ya, kalau dalam setahun itu ada 365 hari, kalau sehari kita nabung 1.000, itu berkecandak gitu. Ya kan? Bisa beli kambing.
namun kita memang mungkin masih belum uh, fokus gitu ya, atau masih terkategori lalai untuk berkurban, sehingga akhirnya udah ketemu lagi nih tahun ini nggak bisa kurban gitu ya, padahal tahun ini kita tahu gitu ya, tahun kemarin kita nggak mau nabung ya, atau uh, kita berupaya untuk apa uh, atau kita niat gitu ya untuk nabung tahun depan gitu ya, artinya kalau kita tahun ini belum bisa berkurban, kita upayakan tahun depan itu kita bisa berkurban gitu ya. Jadi artinya kita mulai menabung gitu ya dari sekarang, 1.000 2.000, kalau memang belum terkumpul tahun depannya lagi gitu ya. Artinya jangan sampai seumur hidup itu kita nggak pernah berkurban gitu Bu ya, karena ini ibadah yang sangat-sangat dicintai Allah ya. Ini jadi bukan yang dihitung itu bukan darahnya, bukan gede kecilnya itu kambingnya gitu ya, bukan banyak view-nya, tapi keimanan dan ketakwaan kita gitu. Banyak contoh gitu ya. Kalau kita lihat ada uh, ada pemulung gitu ya, pekerjaannya lah pemulung Bu, tapi ternyata dia mampu berkurban gitu ya. Ternyata dari hasil pemulungnya itu dia sisihkan sedikit-sedikit gitu ya, sampai akhirnya dia mampu membeli seekor kambing gitu ya. Masya Allah ya Bu ya. Jadi di sini dilihat betapa gitu ya ikhtiar gitu ya untuk berkurban itu penting gitu ya, mujahadah gitu ya, sungguh-sungguh gitu ya. Untuk berkurban itu perlu kita tanamkan gitu ya di diri kita. Saya pokoknya tiap tahun harus berkurban. Sebetulnya kita mampu gitu ya, tapi masalahnya memang mungkin kita belum prioritas gitu ya. Dan kurban ini ibadah yang ada setahun sekali gitu ya. Dan seringkali orang tuh pertanyaannya akikah sama kurban duluan yang mana gitu. Nah, ini namanya pertanyaan ngebentrokin gitu, Bu. Ya, dua-duanya penting gitu ya. Akikah penting, kurban penting. Dua-duanya juga sunnah muakkadah gitu ya. Dan tujuannya juga beda gitu ya. Nah, artinya kalau dia nanya sekarang, emang kemarin-kemarin ngapain aja sebelum waktunya kurban nggak akikah gitu. Ya kan? Kenapa ketika pas ada waktu kurban selalu dibentrokkan dengan akikah gitu. Nah, jadi harusnya udah punya persiapan gitu ya. Seperti itu. Nah, ini bulan Zulhijjah ya. Nah, bulan yang ketiga gitu ya, yaitu bulan Muharram gitu ya. Bulan Muharram ini disebut bulannya Allah gitu ya. Bulan Allah Syahrullah ya. Jadi Nabi Muhammad SAW menyebut bulan Muharram dengan istilah Syahrullah atau bulan Allah. Nah, penyebutan Syahrullah ini menunjukkan bahwa bulan Muharram ini punya keistimewaan khusus di sisi Allah ya. Istilah ini merupakan bentuk penyandaran nama bulan kepada Allah sebagai tanda pemuliaan dan pengagungan terhadap Muharram. Ya, jadi Muharram itu bulan yang mulia, ya. Kenapa? Karena di bulan Muharram ini, ya, dalam hadis diriwayatkan puasa terbaik setelah Ramadan itu adalah puasa di bulan Muharram. Ya, sebagaimana hadis Abu Hurairah, Rasul bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram." Ya. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Jadi Ramadan itu puasanya wajib, gitu ya. Tapi ada puasa lain yang nomor 2 setelah Ramadan, gitu ya. Tingkatannya yaitu di bulan Muharram ini. Nah, ada apa di bulan Muharram? Ada puasa Asyura, gitu ya, 10 Muharram, dan ada juga Tasu'a, 9 Muharram. Jadi Rasulullah SAW bersabda, puasa Asyura akan menghapus dosa setahun yang lalu, gitu ya. Masya Allah, gitu ya. Jadi kita puasa sehari, dosa kita dihapus setahun, gitu ya. Nah, tapi orang-orang Yahudi juga biasa melakukan puasa ini, gitu ya. Nah, akhirnya Rasulullah niat gitu ya, berniat puasa sehari sebelumnya, yaitu tanggal 9 Muharram, gitu ya. Supaya beda dengan kaum Yahudi, gitu. Jadi Rasulullah nambah. Namun Rasulullah tahun depan tidak kesampaian melaksanakan yang 9 Muharram ini karena Rasulullah wafat. Ya.
Nah, maka para ulama ya seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu menganjurkan puasanya 2 hari, 9 dan 10 Muharram. Nah, ini sebagai bentuk kesungguhan kita dalam meneladani Rasulullah gitu ya, dan juga menghidupkan sunnah di bulan yang mulia ini. Jadi kita udah tahu nih. Jadi di bulan Haram yang ketiga, bulan Muharram itu ada tanggal 10 Muharram ya. Jadi kalau di bulan Dzulhijjah tadi ada hari Arafah ya, ada puasa Arafah tadi ya Bu ya. Utamanya itu dihapus dosa setahun yang lalu dan yang akan datang. Nah, kalau puasa Muharram ini dihapus dosa setahun yang lalu gitu ya. Jadi sangat-sangat dianjurkan gitu ya. Dan kalau bisa puasanya 2 hari gitu ya, 9 dan 10 Muharram. Nah, di bulan Muharram ini juga merupakan momen Rasulullah hijrah ya Bu ya. Jadi hijrah Rasulullah gitu ya. Nah, sehingga Muharram ini juga dijadikan momen yang tepat gitu ya untuk kita berhijrah dari kebiasaan buruk menuju kebaikan. Gitu. Jadi bulan Muharram ini istimewa gitu ya. Karena puasa di bulan ini lebih utama gitu ya. Nilainya merupakan lebih kedua dibanding dengan puasa Ramadan. Nah, yang keempat itu ada bulan Rajab, ya, bulan haram Rajab. Nah, pada hakikatnya nggak ada amalan khusus Bu. Jadi kadang kan memang banyak seliburan-seliburan gitu ya. Puasa tanggal 1 Rajab, pahalanya begini. Tanggal 1 Rajab doanya begini gitu ya. Itu kalau di hadis itu tidak ada, gitu ya. Jadi tidak ada ya. Jadi walaupun tidak ada amalan khusus yang disyariatkan pada bulan Rajab ya, seperti kalau puasa Arafah jelas di Dzulhijjah, puasa Asyura jelas di Muharram ya. Namun bulan Rajab ini tetap memiliki keutamaan yang perlu kita hormati ya, karena Rajab ini termasuk bulan haram ya. Dan di sini juga ada peristiwa-peristiwa ya, ada banyak peristiwa ya, yaitu peristiwa Isra Mi'raj ya, yang mana Rasulullah memerintahkan gitu ya untuk melaksanakan sholat. Kemudian juga ada peristiwa-peristiwa lainnya. Nah, bulan Rajab ini juga berasal dari kata Rajub ya, yang berarti penghormatan dan pembesaran. Ya. Nah, dikenal juga Rajab Al-Haram. Nah, ini sebutan masyhur dari bulan Rajab. Kenapa? Karena ia merupakan salah satu dari 4 bulan haram, ya, yaitu bulan-bulan yang diharamkannya perang. Dan ini juga dikenal dan masyhur sejak zaman masa jahiliyah, ya. Kayak tadi ya, bulan Dzulhijjah, ya, bulan Dzulqa'dah, bulan Rajab. Ini di zaman jahiliyah ini udah dikenal nama-nama ini. Kadang disebut juga Rajab Al-Fard, gitu ya. Rajab yang tersendiri. Kenapa? Karena dia terpisah dari 3 bulan haram lainnya, gitu ya. Kan kalau Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu datangnya secara berturut-turut, ya, berurutan. Nah, sedangkan bulan Rajab datang setelah itu dengan jarak 5 bulan. Maka dikatakan Rajab Al-Fard. Dikatakan juga Rajab Mudhor. Kenapa? Nah, bulan ini juga dikenal dengan sebutan Rajab Mudhor karena suku Mudhor ya selalu pada waktunya dan tidak mengubahnya. Gitu ya. Jadi kalau suku Mudhor ini bulan Rajab itu udah tetap bulan segini bulan Rajab gitu, nggak diubah-ubah. Nah, beda dengan suku-suku Arab lain gitu ya, yang suka mengubah bulan mereka itu berdasarkan kebutuhan perang mereka. Gitu. Nah, tadi dikatakan juga banyak peristiwa di bulan Rajab gitu ya. 10 Rajab itu ada perang Tabuk, juga wafatnya Raja Najasyi dalam keadaan muslim. 30 Rajab Imam Syafi'i wafat. 20 Rajab Khalifah Umar bin Abdul Aziz wafat. 27 Rajab Salahuddin Al-Ayyubi berhasil membebaskan Baitul Maqdis ya. Nah, jadi semua peristiwa-peristiwa ini ya, peristiwa bersejarah ini menjadikan bulan Rajab ini menjadi semakin istimewa. Nah, itu ya, 4 bulan yang ada di bulan haram ya. Nah, sekarang kita udah kenal ya Bu ya. Jadi kenapa bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah, Muharram dan Rajab dijadikan bulan haram ya, karena masing-masing punya keutamaannya. Nah, lanjut apa yang harus kita lakukan gitu ya
Ibu masih bertahan kan ya? Udah bosan apa belum? Nah, sekarang apa sih yang kita lakukan di bulan haram ini? Tadi kan udah dikatakan gitu ya. Allah melarang kezoliman pada bulan-bulan haram ini. Ya, walaupun gitu ya, tiap hari itu nggak boleh zolim, Bu. Di waktu-waktu lain nggak boleh. Tapi diutamakan bulan-bulan ini itu larangannya keras gitu ya. Nah, makanya yang bisa kita lakukan adalah meninggalkan segala bentuk kezoliman ya di bulan haram ini. Ya, Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Allah melarang kezoliman pada bulan-bulan haram ini meskipun kezalimannya terlarang setiap waktu, namun pada bulan-bulan ini larangannya lebih keras. Ya, bagaimana Allah berfirman di surat At-Tolak, ya, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yata'adda hududallahi faqad dzalama nafsah. Dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Jadi kita kan jangan zalim. Misalnya gini, aduh, pengen kurus, akhirnya kita diet. Dietnya juga sembarangan, nggak makan, makan enggaknya nggak teratur, akhirnya jadi sakit mah. Itu zalim, ya nggak boleh. Atau kita zalim terhadap orang lain, misalnya kita kan ada utang sama orang lain ya, daripada ketemu dia ditagih terus mendingan kita kagak ngumpet aja gitu. Nah ini nggak boleh, ini juga terus zolim. Baiknya kalau kita memang punya tunggakan, kita datangi gitu ya, kita minta ridhonya dia, kita katakan mohon maaf belum bisa bayar bulan ini, minta waktu lagi. Nah ini kita hindari dari zolim ya. Atau zolim yang lainnya gitu Bu ya, gibahin tetangga, berantem sama tetangga dan sebagainya. Nah, ini bentuk-bentuk kezoliman yang pada akhirnya merugikan kita sendiri. Nah, semua bentuk kezoliman pada bulan ini lebih keras lagi, dilarangnya lebih keras lagi. Pokoknya nggak usah, gitu ya. Pokoknya bulan ini jadi orang yang baik-baik saja, gitu ya. Di bulan Muharram itu pokoknya baik, gitu. Jadi orang yang baik. Nah, ini pertama. Jadi kita dilarang, ya, nggak boleh berlaku zolim. Pokoknya harus tinggalkan segala bentuk kezoliman. Nah, kemudian apalagi anjuran memperbanyak puasa. Tadi kan kalau kita lihat ternyata di hampir di tiap bulan itu uh, ada puasa-puasa istimewa gitu Bu ya. Jadi memperbanyak puasa di bulan Muharram ya, termasuk puasa sunnah yang paling utama berdasarkan Nabi. Kenapa? Karena afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahi Muharram ya. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa Muharram. Jadi kalau bulan Muharram, pokoknya bulan-bulan haram itu banyakin puasa. Ibu bisa puasa Senin Kamis gitu ya. Bisa puasa Ayyamul Bid atau juga bisa puasa Daud gitu ya. Jadi ini puasa yang jelas ada tuntunannya gitu ya. Jadi kalau mau di bulan haram mau puasa ya udah puasa Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bid gitu ya, atau puasanya puasa Daud. Sehari puasa, puasa dibuka gitu. Jangan kita mengada-adakan gitu ya. Atau puasa yang tadi sudah ditentukan tanggalnya, 10 Muharram, 9 Muharram gitu ya. Kemudian juga hari Arafah ini udah ditentukan jelas tanggalnya gitu. Jadi jangan uh, ngarang-ngarang Bu ya. Karena ini puasa sunnah. Kecuali ibu puasa kodo ya, kodo Ramadan. Nah, ini juga kesempatan. Jadi di bulan Muharram ini sebelum ketemu Ramadan lain ya, di bulan-bulan haram ini kesempatan ganti puasa gitu. Kenapa? Karena pahalanya eh, berlipat ganda gitu ya. Dan ini nggak harus tergantung sama Senin Kamis gitu ya, atau Ayyamul Bid. Ini kalau kita kodok itu boleh ya hari apa saja gitu ya. Tapi kalau hari Jumat itu disanding. Nah, dari Abu Qatadah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda ya, dari puasa hari Asyura aku berharap kepada Allah akan menghapus dosa setahun sebelumnya gitu ya. Jadi puasa Asyura ini ya jelas menghapus dosa 1 tahun sebelumnya. Masya Allah ya Bu ya. Jadi kita manfaatkan momen gitu ya. Jadi di bulan-bulan haram yang 4 haram ini banyakin puasa gitu ya. Kalau memang mau puasa kodo ganti puasa Ramadan kemarin bisa gitu ya. Atau kalau mau puasa sunnah bisa. Nah, apalagi? Nah, ini memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, ya. Kenapa? Karena waktu itu adalah kehidupan itu sendiri, gitu ya. Waktu kewajiban pada waktumu adalah perkara yang paling berharga yang harus engkau tunaikan.
Jadi kita harus paham uh, fikih awaliyat, ya. Jadi fikih prioritas amal. Nah, sehingga kita mampu menjadikan waktu sebagai ladang amal, bukan ruang kelalaian, ya. Jadi misalnya nih, hari ini saya belum tilawah, gitu ya, saya belum ngaji. Jadi saya harus bikin waktu buat ngaji, gitu ya. Jadi menghususkan waktu, menyediakan waktu. Kapan saya bisanya? Jadi bukan waktu sisa, gitu ya. Kalau tilawah ntar aja dah, kalau udah selesai masak, kalau mau tilawah ini. Jadi, nah mulai sekarang kita bikin jadwal. Oh saya, wah kayaknya yang agak luang nih, kalau anak-anak udah berangkat kerja, anak-anak udah berangkat sekolah. Nah ini bisa saya tilawah. Oh, kalau saya luangnya kayaknya kalau udah habis selesai masak. Gitu. Nah itu kita yang tentukan sendiri kapan waktu kita mau tilawah, gitu ya. Dan ini perlu, gitu ya. Kenapa? Sehingga kita tidak termasuk yang lalai, gitu ya. Kenapa kalau kita nggak bikin waktu, kadang-kadang udah malam, ya Allah belum ngaji, gitu ya. Walaupun selembar, gitu ya. Walaupun satu ayat ternyata nggak sempet bu, gitu. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah juga berkata, menyia-nyiakan waktu lebih berbahaya gitu ya daripada kematian. Karena menyia-nyiakan waktu memutuskanmu dari Allah dan negeri akhirat. Ya. Jadi kayak kita tahu Al-Quran ini kalamullah, gitu ya, kalamnya Allah. Gitu ya. Jadi kalau kita baca Quran, artinya itu kita berdialog dengan Allah. Gitu ya. Dan ada ulama yang mengatakan, sebanyak apa kebutuhanmu, sebanyak itulah engkau baca Al-Quran. Bu ya, Masya Allah Bu ya. Kita pengennya banyak gitu Bu ya, tapi baca Qurannya dikit. Nah ini nggak sebanding. Gitu ya. Kalau kita pengennya banyak, baca Qurannya banyak. Bahkan Al-Quran ini ya, ada Al-Quran sekarang Bu, Al-Quran apa namanya ya. Jadi eh, kayak dokter-dokter herbal itu ya, mereka katakan kalau mau sakit hipertensinya sembuh, baca Al-Quran satu hari itu 2 juz. Nah, jadi ada terapi-terapi herbal gitu ya, yang terkait terapi-terapi Al-Quran itu yang bisa gitu ya. Kayak misalnya kalau Qiyamul ya, itu bisa mematikan sel-sel kanker. Gitu. Jadi kalau yang sakit kanker harus rajin Qiyamul ya. Karena pada saat itulah gitu ya, sel-sel kanker itu mereka mati gitu ya. Dan ada juga dikatakan kalau kita baca Al-Quran, sel-sel yang rusak gitu ya, sel-sel yang kayak kanker, yang abnormal itu berdiam gitu loh. Dia nggak gerogot-gerogotin kita lagi. Jadi kalau kita baca Al-Quran dia diem. Nah indah, akhirnya dia diem, lama-lama dia mati. Gitu. Jadi kalau jadi terapi Al-Quran itu semakin banyak kita baca Al-Quran, semakin sehat. Gitu. Kenapa? Karena sel-sel yang nggak perlu, yang abnormal itu dia mati. Gitu. Semakin banyak kita baca Al-Quran. Nah, jadi eh, tadi gitu ya, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi kita punya target, pokoknya mulai sekarang ya, saya harus baca Quran tiap hari. Ya. Kadang emang susah ya Bu ya, sibuk ini, sibuk itu. Tapi kalau kita mendahulukan gitu ya, awal pagi kita dengan baca Al-Quran, itu kesananya tuh jadi lapang, jadi efektif waktu kita Bu. Coba deh gitu ya. Coba kita terapkan gitu ya. Pakai pagi-pagi sebelum melakukan aktivitas apa-apa gitu ya, baca Quran dulu ya, walaupun cuma satu ayat gitu ya, walaupun setengah lembar, walaupun satu halaman gitu ya, satu lembar satu halaman gitu. Jadi kalau hari-hari kita mulai dengan baca Al-Quran, nanti kita rasakan sepanjang hari itu Allah mudahkan urusan kita, hati kita nggak mudah gimana gitu ya. Jadi eh, enak aja itu bawaannya, nggak marah-marah, nggak mood gitu, nggak bad mood dan sebagainya. Nah ini ya, kenapa? Karena tadi dikatakan menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya dari kematian, ya. Karena menyia-nyiakan waktu itu memutuskan kita dari Allah dan negeri akhirat. Jadi kalau kita kan scroll HP tuh nggak sadar Bu ya, kadang sejam, 2 jam, apa-apa. Nah, kalau nonton drakor bisa berjam-jam, gitu ya. Nah ini eh, terkategori menyia-nyiakan waktu, gitu ya. Jadi bukan berarti nggak boleh nonton, gitu ya. Boleh lihat, tapi yang bermanfaat, gitu kan. Dan
juga jangan lupa kewajibannya, gitu ya. Nah, sehingga kita terkategori mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, apalagi gitu ya, menghidupkan amal soleh dan bersungguh-sungguh melaksanakannya, gitu ya. Jadi kita harus bersungguh-sungguh melakukan amal soleh, apapun bentuknya. Kenapa? Karena yang dinilai oleh Allah itu cuma amal soleh, Bu. Ya. Amal soleh itu niatnya karena Allah dan dilakukannya itu sesuai dengan sunnah Rasulullah, gitu ya. Dan kita pun melakukannya dengan ikhlas. Jadi amal itu terkategori gitu ya. Jadi kalau memang kita niatkan karena Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah, maka amal itu jadi amal soleh. Apapun bentuknya. Ya. Jadi eh, kita harus meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Ya. Jadi kayak biasa sholat sunnah. Nah, di bulan haram ini perbanyak lagi sholat sunnah. Biasa puasa. Di bulan haram ini banyak berpuasa. Bertekad hatam Al-Quran, banyak sedekah, biasa sedekah, tapi di bulan haram ini banyak lagi, banyak silaturahim, ya, rajin juga menuntut ilmu, terus menjaga perkataan perbuatan, ya, enggak ngegosip, ya, gibah, gitu ya. Walaupun gibahnya sekarang nggak pakai mulut, tapi pakai jempol, gitu ya. Jadi netizen, netizen yang aktif, gitu ya, komentarin orangnya. Nah ini eh, kalau kita mampu melakukan amal-amal soleh, gitu ya, dengan eh, bersungguh-sungguh gitu ya. Allah sebagaimana dikatakan ya, Hasan Hasan Al-Basri mengatakan Allah menjadikan bulan Muharram sebagai pembuka tahun. Barang siapa memperbaiki awalnya, Allah akan memperbaiki sisa tahunnya. Ya, jadi nanti berarti nggak usah harus nanti ya. Kan sekarang udah bulan Haram gitu ya. Tapi terutama nanti di bulan Muharram itu hitungan awal tahun. Ya, nah itu kesempatan hijrah yang baik supaya Allah perbaiki sisa tahun kita sebelumnya, ya Bu. Nah jadi yang selanjutnya gitu ya adalah bersabar dan teguh dalam menghadapi ujian yang Allah berikan. Ya, karena zaman kita ini kan zaman yang penuh fitnah, ya, informasi cepat banget ya. Jadi kita butuh eh, keteguhan, gitu ya. Jangan mudah terpancing, gitu ya. Dan juga harus tabayun, cari kejelasan, Bu, gitu ya. Kenapa? Supaya kita ini menjadi orang-orang yang kokoh, gitu ya. Keislaman kita kokoh dan kita punya prinsip, gitu ya. Kan kayak sekarang informasi cepat banget, gitu ya, beredar, gitu ya. Nah makanya di bulan ini banyakin sabar, gitu ya, dan juga teguh, gitu ya, dalam menghadapi ujian. Ya. Bagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanus biru wasobiru warobitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, gitu ya. Kuatkan kesabaranmu, tetaplah siaga dan bertawakallah kepada Allah agar kamu beruntung, ya. Tuflihun. Jadi harus isbiru, harus bersabar, warobitu, kuatin lagi, gitu ya. Jadi bukan cuma isbiru wasobiru warobitu. Jadi harus bukan cuma sabar doang, tapi harus dikuatkan lagi kesabarannya dan tetap siaga, ya, supaya kita tidak terlindas gitu ya dengan fitnah-fitnah zaman. Nah, dan yang terakhir ini ya mengingat kita ingat gitu ya bahwa setiap perbuatan itu ada perhitungannya. Ya, jadi setiap amal baik yang kita lakukan di bulan-bulan haram ini nanti akan mendapatkan ganjaran yang berlipat ya dari Allah. Namun setiap dosa yang kita lakukan juga berlipat gitu ya. Nah, makanya setiap dosa yang kita hindari itu akan mendatangkan keberkahan. Ya. Jadi eh, kita tidak membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk apa? Untuk mencari keridhaan Allah. Ya. Nah, mari ya. Jadi di bulan haram ini kita jadikan momentum gitu ya untuk lebih banyak beribadah ya, banyak doa ya, dan menjauhi perbuatan yang mendekatkan kita kepada dosa. Ya. Ya, wallahu a'lam bishawab ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah atas paparan materinya yang sangat luar biasa, mengingatkan tentang keutamaan bulan Muharram ternyata sangat luar biasa untuk kita lebih berhati-hati lagi ya Bu ya.
karena ternyata dilipat gandakan, tidak hanya sekedar pahala, tapi dosa juga dilipat gandakan. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari perbuatan yang mengarah kepada maksiat dan juga akan kita untuk selalu melakukan amal-amal soleh. Dan mudah-mudahan Allah lipat gandakan juga. Baik Ibu semuanya, jika ada yang hal mau dipertanyakan, silakan Bu. Ada yang mau tanya Bu? Kayak bulan Muharram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Ini saya mau tanya, nanti puasa Zulhijjah itu kalau belum tuntas bayar puasa Ramadannya itu nggak boleh atau gimana ya? Kayaknya saya dengar waktu itu pernah kalau belum lunas utang di Ramadan, puasa Zulhijjahnya nggak bisa ya gitu apa gimana ya? Tolong penjelasannya Ustazah. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi jadi bukannya kalau puasa Ramadan wajib ya. Kalau puasa Dzulhijjah ya, dan lain itu sunnah. Paling utama kita adalah yang wajib dulu kita kerjakan ya. Jadi kalau yang wajib-wajib ini kalau kita punya hutang itu harus dilunaskan dulu. Nah, kan sekarang belum nyampe bulan Dzulhijjah nih, pas Dzulqa'dah. Jadi kalau mau punya utang, bisa nih bayar sekarang. Gitu, supaya nanti pas Dzulhijjah, jadi nggak usah nunggu Dzulhijjah bagus, saya nunggu utangnya bayar Dzulhijjah gitu. Kalau kita bisa sekarang bayar, kenapa enggak gitu kan? Ya. Tapi memang yang utama adalah bayar utang. Kalaupun misalnya ternyata belum bisa juga ada halangan lain gitu ya. Ternyata baru bisa bayar hutangnya bulan Dzulhijjah gitu. Tetap yang prioritas bayar hutang ya. Dan ketika kita melakukannya di bulan Dzulhijjah itu otomatis dapat pahala puasa di bulan Dzulhijjah gitu. Tapi kita nggak niatin puasa sunnah Dzulhijjah ya, karena puasa wajib itu nggak boleh disanding dengan puasa sunnah gitu ya. Jadi kalau puasa wajib, ya udah niatnya wajib bayar hutang. Tapi ketika kita melakukannya di bulan Dzulhijjah atau kemudian kita melakukannya di hari Senin atau di hari Kamis, ya itu Allah yang atur gitu ya, otomatis itu sudah uh, mendapatkan keberkahan gitu karena di bulan itu kita puasa gitu. Jadi nggak ada ruginya sih sebetulnya ya. Namun yang pasti harus bayar hutang dan tidak boleh menggabungkan puasa qada itu dengan puasa sunnah. Ya, mungkin itu. Ya, terima kasih penjelasannya Ustazah. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Bu Nur Kamila. Mungkin ibunya Mbak Nur Kamila kali ya. Baik, selanjutnya mungkin ada yang mau ditanyakan lagi dari Bu yang lain. Saya mau nanya Ustazah. Iya, Ya, Ibu. Bu Rosada. Ya, saya Bu Rosada. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ini saya mau nanya, apa namanya, kan di bulan-bulan haram itu kan ada puasa-puasa khusus yang di bulan kayak Dzulhijjah, kayak Muharram gitu, terus Rajab juga ada. Kalau bulan Dzulqa'dah itu apa namanya, yang dikhususkan itu apa ya? Atau ada amalan-amalan khusus di bulan Dzulqa'dah ini? Saya jarang dengar ada apa namanya, amalan-amalan di bulan Dzulqa'dah ini, padahal kan bulan haram juga. Apa sama dengan bulan-bulan lain? Jauh saja. Baik, ya makasih Ibu. Ya, Insya Allah ya. Jadi seperti yang tadi kita udah bahas ya, yang ada puasa khusus itu di bulan Dzulhijjah dan di bulan Muharram. Nah, kalau di bulan Rajab ini nggak ada Rajab ya, nggak ada dalil ya yang menganjur yang secara detail harus ini harus itu ya. Namun memang kalau yang Rajab ini banyak banget tuh berseliweran puasa satu Rajab, dua Rajab nih ya. Nah, ada hadisnya namun doi gitu ya. Jadi kekuatannya kalau menurut jumhur ulama itu lemah gitu ya. Nah, sama di bulan Dzulqa'dah gitu ya. Itu juga nggak ada puasa khusus, Bu. Tapi karena bulan Dzulqa'dah ini bulan haram, ya bulan mulia,
manusia, apapun kebaikan yang kita lakukan itu berlipat ganda. Dan kalau kita puasa, itu pakai yang puasa yang seperti biasa, puasa hari Senin, Senin Kamis, atau puasa Ayyamul Bid 3 hari setiap bulan ya, 13, 14, 15, atau puasa Ayyamul Bid gitu. Ini udah puasa paling bukan puasa Daud. Nah, ini puasa yang paling tinggi, sehari puasa, sehari buka gitu. Jadi kalau memang di bulan Dzulqa'dah nggak ada hari puasa khusus, ya udah kita puasa Senin Kamis aja gitu kan. Atau kita puasa Ayyamul Bid aja. Atau kalau memang kita mampu puasa Daud. Hari ini puasa, besok enggak. Hari ini puasa, besok enggak. Ini udah tingkatan yang paling tinggi gitu ya. Bahkan sampai ada yang bilang, kalau udah puasa Daud boleh puasa Senin Kamis lagi enggak gitu kan. Semangat banget gitu, saking semangat berpuasanya gitu ya. Kalau bisa sebulan tuh dia puasa gitu ya. Tapi kalau dikatakan puasa Daud itu paling tinggi, itu udah cukup sebetulnya. Ya. Kalau memang mau nambah ya boleh aja gitu ya. Terusnya. Tapi itu udah paling tinggi. Jadi kalau udah paling tinggi tuh kayak kita udah naik gedung nih, udah di puncak gitu ya. Mau tinggi lagi gimana gitu kan? Mau nyebur gitu kan? Nggak ada gitu. Udah di atas atap ini udah paling tinggi. Tapi dia pengen tinggi lagi gitu ya. Mungkin kategori kita merasa kurang cukup gitu kali ya. Nah, tapi itu tadi di bulan Dzulqa'dah ya, di bulan Rajab ini lakukanlah puasa yang sudah ada ketentuannya. Puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid 3 hari di tengah bulan, atau puasa Nabi Daud. Ya, mungkin gitu ya, Bu. Jelas ya? Iya, soalnya saya jarang dengar gitu saja amalan-amalan khusus di Memang bulan nggak ada, Bu. ini. Ini di Dzulqa'dah Padahal tuh kan nggak ada sayang banget puasa khusus. bulan-bulan haram ini kan. Iya, karena Rasulullah di bulan ini istimewanya karena Rasulullah umroh gitu, Bu. Nah, kalau Ibu mau umroh nih sekarang nih, gitu. Ya. Biar sama Rasulullah gitu kan. Nah, kalau kita tinggal di Arab, kita umroh. Iya. Itu saja. Terima kasih saja atas penjelasannya. Assalamualaikum. Halo, pasti Bu Rosada sudah bertanya. Raja, ada yang mau bertanya lagi? Bu yang lain? Satu lagi, saya kesempatan satu lagi. Kalau ada yang mau bertanya. Saya mau bertanya Ustazah. Bu Senders ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya tentang korban ya Bu. Kalau di taklim itu kan ada yang gabungan 7 orang untuk 1 ekor sapi, ada juga yang kambing. Nah itu lebih baik kita ikut gabungan aja atau kambing aja sebaiknya gitu. Karena kalau di taklim itu kan katanya kalau kambing itu dagingnya cuma sedikit, tapi kalau ikut gabungan kan kalau dapat sapi dagingnya lebih banyak, bisa dibagi-bagi gitu. Jadi lebih utama mana, Ustazah? Terima kasih. Bu, pertanyaannya. Ya, baik. Jadi kalau kurban, Bu, tadi kan kalau di sisi Allah ya, Bu ya. Yeah. Yang dilihat Allah itu ketakwaan kita, Bu. Jadi Allah nggak ngeliat kambing ya atau sapi gitu. Terus kambingnya kurus apa gede gitu ya, apa gemuk gitu ya. Ya, bukan Allah nggak lihat, maksudnya itu bukan jadi ukuran gitu ya. Tapi memang dianjurkan berkurban yang terbaik gitu ya. Artinya gini, kalau kita mampu kasih yang terbaik, gitu ya, uang kita cukup, ya beli yang terbaik gitu. Karena kan kategori terbaik setiap orang beda-beda sesuai dengan kemampuannya. Nah, kita mau kambing atau sapi gitu ya. Kalau di sisi Allah sama aja. Gitu ya. Jika kita udah berkurban, itu Masya Allah, itu, Bu. Itu menunjukkan ketakwaan kita ya kepada Allah. Dan itu Allah senang gitu, Bu. Jadi yang Allah lihat bukan darahnya, bukan jumlah bulunya, gitu ya. Tetapi yang Allah lihat adalah ketakwaannya. Nah, kalau dilihat dari sisi manfaat, lihat dari kategori manusia misalnya ya. Tadi kan Ibu bilang, kalau kambing dagingnya dikit gitu ya. Kalau sapi banyak. Nah, kalau mungkin Ibu pengen bermanfaat gitu ya buat tetangga gitu ya, buat saudara. Ternyata pada senangnya sapi. Ya udah patungan aja. Patungan sapi gitu ya, 7 orang. Tapi kalau ternyata pada senangnya nyate nih gitu ya, ya udah Ibu kambing aja. Jadi nggak masalah, dua-duanya boleh, gitu ya. Boleh kambing untuk 1 jiwa
atau sapi untuk 7 jiwa. Jadi nggak ada yang kalau di sisi Allah tuh sama aja Bu. Dua-duanya utama. Karena apa? Karena dia sudah berkurban aja itu masya Allah gitu. Udah menunjukkan ketakwaannya dia kepada Allah. Ya, kalau memang Ibu kalau dari sisi manfaat manusia itu pilihan gitu ya. Dan sesuai dengan kemampuan kita. Boleh yang Baik, mana aja. baik itu aja tadi Mas nih penjelasannya. Kalau misalnya sapi kan kebanyakan orang Indonesia tuh nggak makan kambing ya, gitu. Jadi kalau kebanyakan sapi pada takut kambing takut darah tinggi gitu ya. Tapi kan kalau kita lihat orang Arab makannya kambing terus, dia kagak ada yang darah tinggi apa gimana ya gitu kan. Nah jadi memang tergantung kebiasaan masyarakat setempat gitu ya. Kalau memang kalau ibu mampu masak gitu bisa juga, tapi kan di sini nggak ada otak gitu. Jadi ya itu boleh pilihan itu Bu, tergantung kita. Sama-sama utama gitu ya. Insya Allah sih nggak masalah. Terima kasih. Ibu siap untuk pertanyaannya. Sebenarnya sudah cukup ya 3 pertanyaan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini memberikan wawasan yang lebih buat kita untuk lebih memahami makna dari bulan Muharram itu sendiri sehingga kita bisa memposisikan diri kita dengan sebaik-baiknya. Baik, untuk selanjutnya mungkin mohon ditutup dengan doa. Silakan. Baik Ibu-ibu, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara ya. Semoga apa yang kita bahas ini gitu ya banyak manfaatnya buat kita dan bisa kita praktekkan gitu ya. Terutama saat ini kita ada di bulan Dzulqa'dah ya, di bulan haram, dan ibu-ibu masya Allah ya yang hadir di sini ini termasuk perkara baik gitu ya, menuntut ilmu, dan hadir di sini di bulan Dzulqa'dah ini insya Allah pahalanya lebih Allah lipat gandakan gitu ya dibanding dengan sebelumnya. Ya, kita tutup dengan baca istighfar. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azim sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wal jama'il muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustazah materinya pada hari ini. Sebelum live mungkin mohon izin untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Pak Iskandar, monitor Pak Iskandar. Siap-siap, Bu. Silakan Iskandar guys. Foto bersama dulu ya Bu. Dibuka kameranya Bu. Kameranya dibuka ya, Bu, Ibu. Ini masih Ibunda Ulfatum belum buka. Dwi Oktora belum buka. Monggo yang Oke, saya di hitungan ketiga ya, Bu. Oke, slide yang pertama. Ibu Dewi Oktora belum buka ya, Bu. Ditunggu Ibu Desiana. Oke, hitungan ketiga 1, 2, 3. Sekali lagi.
Oke. 1, 2, 3. Oke, cukup, Bu. Insya Allah. Oke. Jazakallah khair Ustazah untuk kebersamaannya. Dan sekali lagi mohon maaf juga bila ada yang kurang berkenan dari kami. Kami silakan jika ada hal yang urgent mau dilakukan kembali karena masih ada sedikit ini nih mau ada apa pengumuman peraih tilawah bulan Ramadan. Wah, keren dong ya. Ya, saya pamit dulu ya, ibu-ibu Baik, semuanya. Mohon maaf. jazakallah khair Ustazah. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bu semuanya kemarin mohon maaf nih baru sempat mengumumkan untuk kemarin yang Ramadan tilawahnya. Sampai sekarang masih semangat ya Bu tilawahnya. Insya Allah. Alhamdulillah. Ini ada saya ngambil 6, jadi ada 6 orang yang kebetulan ya lumayan agak tinggi nih raihan tilawahnya, tapi bukan berarti yang lain, ya ibu yang lain nggak banyak, yang selalu banyak juga. Cuman ini saya ambil ibu yang lain juga banyak juga kok. Cuman ini saya ambil 6 terbesar. Mudah-mudahan ibu yang saya sebutkan hadir semua ya. Sebentar saya ngambil yang 4 dulu nih, 4, 5, 6. 4 ada Bu Rahmawati. Hadir? Bu Rahmawati hadir? Hadir. Mana Bu? Oh ya, Barakallah Bu Rahmawati. Nanti menghubungi Pak Iskandar ya, Bu Rahmawati. Oke. Terus yang untuk peringkat 5-nya Bu Nana Irpanti. Bu Nana? Ya. Alhamdulillah. Bundanya Nadif ya. Nanti bisa menghubungi Pak Iskandar ya. Barakallah Bu Nana. Kemudian yang ke-6 Bu Ifah Syarifah. Hadir? Hadir Ustazah. Oh, Alhamdulillah. Barakallah Bu Ifah. Tetap semangat ya. Meskipun di luar Ramadan tetap semangat. Nanti silakan hubungi Bu Pak Iskandar ya. Baik, nah sekarang untuk peringkat 3 ada Bu Farida. Hadir Bu Farida? Hadir Bu Farida? Hadir Bu. Bundanya Fatih Asahal. Oh iya, baik. Barakallah. Dapat tilawah. Iya, insya Allah. Ini untuk ini hanya nilai dunia ya. Kalau di akhirat insya Allah jauh lebih banyak lagi, lebih baik lagi. Baik, untuk yang keduanya Bu Mariati. Ada Bu Mariati? Hadir. Alhamdulillah. Barakallah Bu Mariati. Dan makin semangat tilawahnya ya. Baik, dan istiqomah semuanya ya. Yang pertama, Masya Allah, nggak tahu pas sama nggak dengan yang tahun lalu ya. Bu Sopiah, Sopiah ada? Hadirkah Bu Sopiah? Tapi jangan berisik ya. Bu Sopiah, ada hadirkah? Atau sudah Pak Iskandar, Bu Sopiah itu wali kelas berapa ya? Gimana Bu? Tuh kan, baru Sophia itu wali kelas berapa atau sudah lulus Jan? Sebentar. Atau nanti Pak Iskandarnya ya, ini ya, menghubungi Bu Sopianya ya. Nanti saya ngubungi Bu. Kayaknya beliau nggak ada sih, Baik. belum ada info. Oh gitu ya, Masih mungkin sekolah ada sih anaknya berhalangan. masih. Oh masih, Masih iya, masih baik. emang anaknya. Alhamdulillah ya. Oh ya, baik. Alhamdulillah ibu semuanya
itu ya 6 peringkat yang kebetulan saya coba ambil dari istiqomahan ibu semuanya dalam bertilawah. Mudah-mudahan ini menjadi awal untuk menjadikan lebih semangat lagi ke depannya ya Bu ya. Untuk tilawah berikutnya terus ya. Bu, semuanya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada ini ya, pengisian daftar hadir yang akan dipandu sama Pak Iskandar. Saya mohon pamit ya Bu semuanya. Mohon undur diri dulu. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Bu Yuli. Sama-sama. Baik Ibu-Ibu, untuk yang belum absen, link absen udah saya share di chat ya Bu Ibu. Ya. Ibu Lilis sudah ya Pak? Lilis kemana? Pak Muhammad Raja sudah ya Pak ya? Assalamualaikum Pak Iskandar, tolong absenin saya dong Pak. Absenin atas nama siapa Ibu? Pak, saya Sumarni Pak, Muhammad Neneng Raja. Sarita, Sumarni. Andi Rajabul. Muhammad Rasya udah Pak. Muhammad Rasya udah ngabsen Bu. Udah Pak. Linknya nggak bisa dibuka Pak saya. Ya, saya nggak bisa dibuka juga nih Pak linknya. Sebentar, saya ulang. Saya ulang Pak ya. Iskandar, Erni Johan udah Pak. Nggak bisa dibuka Udah gimana belum, Pak? maksudnya Ibu? Ini Pak, settingnya nggak bisa dibuka Pak saya Pak. Nggak bisa diklik Pak. Klik lagi. Nggak bisa diklik. Bentar. Saya Pak, send ulang. Gimana share Pak? ulang ya. Saya udah Pak. Bentar, saya cek dulu Bu. Bentar ya. Bentar. Ya Pak. Tensi. Apa namanya? Erni Johan udah belum Pak? Udah di absen Absensi Pak? udah Belum, saya belum, share Pak? ulang tuh Bu ya. Oke. Wait. Yang belum absen Erni Johan udah silakan. Pak. Sebentar. Siapa namanya Bu? Erni Johan. Saya Siapa? Sumarni Pak. Muhammad Sumarni, Raja kan. Sumarni udah masuk Bu. Erni Johan Sumarni, udah Ibu belum Pak? Sumarni udah. Erni Johan udah belum Pak? Boleh di lift Bu. Udah masuk Bu Ya, Erni Johan Sumarni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Erni warahmatullahi. Johan udah belum Pak? Siapa? Erni Johan. Erni Johan. Sebentar. Erni Johan udah masuk Bu. Lilis Ada kemana Pak Pak? Bu Rosada mohon diabsenin Ya, Pak. boleh lift Bu ya. Pak, Nur Rosada. Saya sudah absen ya Pak. Izin keluar. Siapa Ibu? Pak, Ibu Rosada nggak bisa absen ini Pak. Nggak bisa Siapa kebuka-buka. namanya Ibu? Ibu namanya Bu siapa? Rosada. Rosada. Nama anaknya? Asya Ainur Rahma. Aman. Nggak bisa Bentar ya, kebuka Bu. saya obrolan ini Pak. Rosada Ainur Rahma. Pak Nur Aziza udah ya Pak. Oke, Nur Tolong Aziza absenin ya, udah Pak. masuk. Udah saya absenin Bu Rosada ya. Dwi Oktora sudah Oke, ya. Pak. Dwi Pak, udah, Pak. Oktora udah Bu, silakan. Lilis kemana udah Pak? Pak, Mama Mama Gunung, Pak. Pak, Assalamualaikum Pak. Bisa diklik. Saya Ida Farida Pak. Ibu Ida Farida kenapa Bu? Halo. Nggak bisa saya Pak absennya Pak. Oh, absenin. Ida Ah, Farida. Ya Pak, saya tolong. Ya Pak, saya nggak bisa. Nama anaknya siapa Bu? Ibu Ida. Gunung. Gunung Putra ya. Iya Pak. Oke, baik Bu, udah saya absenkan. Polisi ya Pak Iskandar. Ini Nur Komama Pak. Tolong di absen. Ibu Mariati udah ya Pak. Mariati. Iya. Dah. Udah ya, makasih ya Pak. Izin Izin live. keluar Semuanya ya. sudah. Mariati udah Bu, silakan. Oh iya. Iya, Pak, izin saya- keluar ya Pak. Assalamualaikum. Bayi sudah Bu ya. Assalamualaikum Pak. Tolong ini dong Pak, absenin. Siapa atas nama siapa? Yang mau absen? Neneng Saripah Pak. Ibu siapa? Neneng Saripah. Ibu. udah Oh, ya Neneng Pak. Saripah. Ya, Atas nama anaknya
Andi Rajab. Andi Rajabul Islami. Bu, Andi Rajabul Islami kok nggak pernah ikut pembinaan nih, Bu? Tolong diperhatiin Ikut Pak, Pak. Kemarin ngejum Pak. Sering Hah? ngejum kok Pak. Hah? Sering Gimana? ngejum kemarin ngikut. Kemarin ikut. Ini gimana? Iya. Yang bulan kemarin juga ngikut. Oke, yang lain siapa, Bu? Neneng Sarifah udah, Bu ya? Saya Nur Komala, Pak. Lilis Udah belum, Pak? Sebentar. Absen, Pak. Lilis Komala udah, Bu, udah masuk, Bu. Ya, izin keluar ya, Pak. Boleh, Bu, silakan. Saya Pak Nur Komala. Sini aja Pak. Ibu siapa, Bu? Sini aja ya. Nur Komala, Sini Pak. aja deh. Bentar ya, Bu. Iya. Iya. Assalamualaikum Pak, Sri Sulistiani udah ya Pak? Iya. Ibu Sulistiani udah, Bu. Sini aja Pak. Ya, makasih Pak, izin keluar. Iya. Allah. Assalamualaikum. Makasih ya, Pak. Sudah ya Pak, izin keluar ya. Silakan, Bu. Kamila Weso. Halo. Iskandar, Pak. Gimana, Bu? Udah diabsenin belum? Ibunya Nur Kamila belum ada ini, Bu. Iya Pak, saya belum absen. Saya nggak bisa diklik, tolong absenin Pak. Kok bisa juga, Bu? Bentar. Atas nama siapa? Nur Komala, anaknya Kamila Nur Fatimah. Komala, Ibu Komala. Nur Komala apa siapa? Nur Komala. Nur Komala. Iya. Anaknya Anaknya Kamila ya? Fatimah. Nur Kamila. Oke. Udah, Bu, udah saya absenkan, Bu. Ya, makasih Pak. Izin live ya Pak. Assalamualaikum. Saya udah ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Makasih Pak Iskandar minta tolong. Iya, Bu. Ibu Siam Nursia udah ya, udah saya absenkan, Bu. Ya, Terima terima kasih. kasih ya Pak. Oke, Pak. sama, Bu. Assalamualaikum. Ibu Farida udah masuk ya, Bu? Ibundanya Azkia ada kendala. Ibundanya Azkia apakah ada kendala, Bu? Sudah absen ya Pak? Oh, sudah masuk, Bu, sudah masuk. Oke, terima kasih Pak. Ya, silakan, Bu. Assalamualaikum. Ibu Mariati. Pak, saya udah ya Pak ya. Udah masuk tadi sih saya lihat ya. Udah ya Pak. Udah ya Pak ya, saya keluar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Mariati udah ya Pak? Udah masuk, Bu, udah masuk. Ya, izin keluar ya Pak. Assalamualaikum. Silakan, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Iskandar. Sama-sama, Ibu. Tuh.